warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sally Putri Maulidia dengan NIM 251101012. Saya dari Prodi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjabarkan pendapat saya mengenai studi kasus yang telah diberikan. Untuk pertanyaan pertama, menurut saudara, apa yang menjadi penyebab timbulnya permasalahan tersebut? Menurut saya, penyebab utama permasalahan adalah gaya kepemimpinan yang otoriter dan temperamental dari kepala puskesmas yang baru. Hal ini memicu penurunan partisipasi staf yang semula baik. Selain itu, adanya kesenjangan komunikasi antara pimpinan muda dengan staf senior yang sudah berkarir lebih dari 20 tahun, menyebabkan staf merasa minder dan menentang keputusan pimpinan. Untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu, siapa saja yang berperan dalam permasalahan tersebut? Di sini ada 4 peran yang ada di permasalahan ini. Yang pertama ada Kepala Puskesmas B, Kepala Puskesmas yang baru, yaitu sebagai pengambil keputusan utama yang temperamental. Yang kedua ada staf senior, terdiri dari ahli gizi, bidan, dan perawat senior yang merasa tidak dihargai. Yang ketiga ada pegawai PKMB. Yang ketiga ada pegawai PKM, pegawai Puskesmas, 30 orang, staf yang berpartisipasi menurun. Dan yang keempat ada Dinas Kesehatan Kabupaten A sebagai instansi pembina. Untuk pertanyaan yang nomor 3 yaitu, bagaimana saudara melihat posisi dan kepentingan masing-masing individu dalam permasalahan tersebut? Di sini ada 3 posisi dan 3 kepentingan. Posisi yang pertama itu ada kepala puskesmas yang berposisi sebagai pemimpin yang ingin mencapai target kinerja secara cepat, namun menggunakan cara yang emosional. Yang kedua, itu ada staf senior yang berposisi sebagai pelaksana teknis berpengalaman yang membutuhkan pengakuan dan komunikasi yang santun. Yang ketiga ada staf umum, yaitu memiliki kepentingan untuk bekerja dalam lingkungan yang kondusif tanpa tekanan psikis berlebih. Untuk soal yang nomor 4 yaitu, adakah peran ahli gizi dari ketidaktercapaian 3 indikator capaian indeks keluarga sehat di Puskesmas B tersebut? Jadi, ahli gizi memiliki peran langsung terutama pada indikator pemantauan pertumbuhan balita, yang ketidakcapaian indikator ini bersamaan dengan akses air bersih dan JKN menjadi faktor penyebab angka stunting di Kabupaten A yang masih di angka 15,2%, itu di atas target nasional yaitu 14%. Pertanyaan nomor 5 yaitu, jika ada peran ahli gizi pada kasus tersebut, apa yang mestinya dilakukan agar tidak terjadi permasalahan? Selanjutnya, apa yang harus dikerjakan untuk mencegah agar permasalahan tidak berulang kembali? Peran yang harus dilakukan ahli gizi yaitu melakukan koordinasi secara langsung dengan bidan desa untuk memastikan setiap balita terpantau. Untuk mencegah masalahnya berulang kembali, ahli gizi melakukan advokasi kepada pimpinan mengenai kebutuhan teknis di lapangan dan membangun komunikasi persuasif agar program gizi tetap berjalan meski dalam situasi kepemimpinan yang sulit. Untuk soal yang nomor 6 yaitu, bagaimana pendapat saudara tentang keputusan Kepala Puskesmas dalam mengeluarkan surat peringatan A1 atau SP1? Apakah saudara membenarkan atau tidak membenarkan? Beri alasan secukupnya. Menurut pendapat saya, keputusan mengeluarkan SP1 itu tidak tepat atau kurang dibenarkan. Jika dilakukan tanpa proses pembinaan terlebih dahulu, memberikan teguran keras dan SP1 secara langsung pada pertemuan umum tanpa dialog dua arah, justru merusak moral kerja dan menurunkan partisipasi staf. Jadinya staf merasa tidak dihargai dan menjadi kurang respect dengan pemimpin yang baru. Untuk pertanyaan yang nomor 7 yaitu, jelaskan apa yang harus dilakukan Kepala PKM untuk menghadapi permasalahan di atas. Kepala PKM seharusnya menerapkan gaya kepemimpinan yang demokratif dan kolaboratif. Ia perlu merangkul staf senior melalui pendekatan interpersonal, mendengarkan kendala lapangan, dan melakukan evaluasi kinerja secara objektif, serta kekeluargaan, bukan secara emosional. Untuk pertanyaan yang nomor 8 yaitu, apabila saudara adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten A yang membawahi Puskesmas B, apa yang harus dilakukan Kepala Dinas dalam permasalahan tersebut? Jika saya sebagai Kepala Dinas, saya akan bertindak sebagai mediator untuk menyelesaikan konflik internal di Puskesmas B. Kepala Dinas perlu memanggil Kepala Puskesmas untuk diberikan pembinaan manajerial dan melakukan verifikasi langsung ke lapangan mengenai penyebab penurunan kinerja. Untuk selanjutnya yaitu pertanyaan nomor 9. Sebutkan dampak positif dan negatif bila Kepala Dinas memberikan intervensi pada kasus tersebut. Jadi untuk dampak positifnya yaitu, konflik dapat segera teratasi, motivasi staf kembali meningkat, dan target indeks keluarga sehat atau IKS dapat dikejar kembali. Namun dampak negatifnya yaitu, jika intervensi terlalu dalam bisa mengurangi wibawa Kepala Puskesmas di depan stafnya atau menciptakan ketergantungan PKM terhadap keputusan dinas.
Pertanyaan yang terakhir itu pertanyaan yang ke-10. Apakah diperlukan pembinaan kepegawaian oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten A kepada Kepala Puskesmas dan para pegawai yang tidak puas dengan kebijakan pimpinannya? Menurut saya sangat diperlukan karena pembinaan kepegawaian penting untuk menyelaraskan kembali perilaku kerja sesuai dengan regulasinya dan memastikan bahwa kebijakan pimpinan tidak melanggar hak-hak pegawai serta sesuai dengan etika birokrasi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.